Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan program studi Teknik Lingkungan kelas TL21C1 akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah fisika. Soal yang pertama itu, apa sih besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Besaran ini juga dipandang sebagai besaran yang berdiri sendiri tanpa adanya turunan dan besaran-besaran lainnya. Bisa dilihat di sini ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, intensitas cahaya, sudut bidang datar, dan terakhir sudut ruang. Dengan satuan SI-nya bisa dilihat meter, kilogram, second, Kelvin, dan lain-lain, serta lambang besaran pokoknya bisa dilihat juga, serta lambang satuannya bisa dilihat. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu mengenai pengukuran. Di sini kita disuruh menggambar pengukuran yang nilainya itu yaitu 25,90 mm. Nah, kita pertama gambar dulu skala utamanya yaitu 25,5 meter. Kemudian skala putarnya 40, di mana di sini 40 ini dirubah menjadi 0,40 mm. Nah, jadi skala utama ditambah skala putar dihasilkanlah nilai yaitu 25,90 mm. Kemudian kelanjut ke nomor 3 yaitu pengukuran menunjukkan nilai 72,3. Nah, kita sudah dapat nih skala utamanya yaitu 72. Terus kita gambar skala noniusnya yaitu 3 kali 0,1 sama dengan 0,3 mm. Karena di sini kita lihat keterangannya itu setiap garisnya itu 0,1 mm. Nah, yang atas yaitu skala utama yaitu 1 mm. Didapatkanlah jumlah skala utama dan skala skalar yang dihasilkanlah nilai 72,3. Lanjut nomor 4 yaitu apa sih vektor 2 dimensi dan vektor bidang. Nah, kita bisa jawab bahwa vektor 2 dimensi adalah vektor bidang yang memiliki arah ke sumbu X dan ke sumbu Y, jadi dia ada dua arah. Sedangkan vektor 3 dimensi adalah vektor yang ruang yang memiliki arah ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Jadi perbedaannya yaitu ada pada sumbu. Vektor 2 dimensi memiliki 2 sumbu dan vektor 3 dimensi memiliki 3 sumbu. Lanjut ke nomor 5. Di sini kita diketahui V-nya itu yaitu 2 meter per second. Jaraknya yaitu 13 km. Ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di mana di sini dia stop selama 20 menit. Kita masukkan rumus T sama dengan S per V, di mana S yaitu jarak 13 km dibagi 2 meter per second kecepatan, dihasilkanlah 6.500 sekon, dan kita konversi ke menit menjadi 108 menit 20 detik. Nah, ini karena berhenti 20 menit, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 108 menit 20 detik ditambah 20 menit. Jadi hasilnya 128 menit 20 detik. Lanjut ke nomor 6. Di sini diketahui H itu ketinggiannya itu 1 km, yaitu berarti 1000 meter. Gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat. S kuadrat. V0 nya itu kecepatan awalnya itu 0 karena dia dijatuhkan dari ketinggian. Ditanyakan waktu sampai di tanah T. Kita masukkan rumus H sama dengan V0 ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya di sini sudah diketahui dan kita dapat waktunya yaitu 10 akar 2 second. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus Vt sama dengan V0 kali A kali T. Kita masukkan V0 nya 0, T A nya itu 10, T nya itu 10 akar 2. Jadi hasilnya 100 akar 2 meter per second. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Di sini kita bisa lihat
diketahui kecepatannya itu 3 km per jam, tapi dia ada istirahat 20 menit. Nah, dia bergerak ke arah utara 5 km, ke arah timur 6 km, kemudian ke arah utara lagi 10 km. Kita bisa gambar grafiknya di sini, dan tiap sudutnya kita bikin sudut A, B, dan C. Nah, ditanyakan itu jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh berarti kita jumlahkan 5 km ditambah 6 km ditambah 10 km menjadi 21 km. Kemudian kita hitung kelajuan, di mana kelajuan itu jarak dibagi waktu. 21 km dibagi 7,5 jam, jadi 2,86 km per jam, di mana jarak dibagi kecepatan itu kita dapatkanlah waktu, di mana 21 dibagi 3 sama dengan 7 jam ditambah istirahat 20 menit jadi 7/3 jam. Kemudian perpindahannya kita hitung, di mana AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan 6 kuadrat ditambah 15 kuadrat, dapatlah hasil akar 261, yaitu 16,16 km. Kemudian kita hitung kecepatan, di mana kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu, didapatlah hasil 0,3 meter per sekon. Lanjut ke nomor 8, di mana diketahui di sini ada sebuah grafik yang ditanyakan, yaitu V pada T sama dengan 0, T sama dengan 0 menuju 4, T4 menuju 9, T9 menuju 12, rata-rata pada T 0 sampai 12. Nah, kita jawab yang A, yaitu di mana T 0 sama dengan diketahui Xt nya itu 3, X0 nya 3 ditambah V, T nya itu 0, didapatlah V kecepatannya itu 0 meter per sekon. Kemudian yang B, di mana kita ketahui waktu awal yaitu 0, sedangkan waktu akhir adalah 4, jadi rata-rata waktunya itu delta T nya itu 4 dikurangi 0 sama 4 sekon. Kemudian yang C, 4 menuju 9, kita ketahui X nya 5, T nya 4, kemudian yang akhir yaitu X nya 4, T nya 9, maka tinggal kita kurang T akhir dikurang T awal sama dengan 5 sekon. Kemudian kita masukkan ke rumus, X sama dengan X0 ditambah V kali T, didapatlah V sama dengan minus 1/5 meter per sekon. Kenapa ini minus? Karena mengalami perlambatan, bisa kita lihat dari grafiknya dia turun. Kemudian kita jawab yang D, waktu awalnya itu 9, akhirnya itu 12, delta T nya yaitu 3 second. Kita masukkan rumus, didapatlah V sama dengan 0 meter per sekon. 9 menuju 12 di sini tidak mengalami penambahan percepatan karena grafiknya juga lurus. Kemudian yang terakhir, kecepatan rata-rata waktu dari 0 sampai 12. Kita ketahui T0 nya 0, T akhirnya 12, delta T nya berarti 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Kemudian di sini Xt kita masukkan 4, X0 ditambah V kali T, 3 ditambah V, karena tadi waktunya 12, kita masukkan 12 V sama dengan 1, V sama dengan 1/12 meter per sekon. Ini V rata-rata waktu dari 0 sampai 12. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat.